Oke guys, kita lanjutkan untuk membahas terkait aktivitas operasi perusahaan ya. Nah, kita sudah bahas terakhir terkait dengan bagaimana pengakuan expense ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya setelah revenue ya dikurang dengan expense ya, setelah revenue diakui, kemudian expense diakui, maka tugas kita adalah mengurangkan selisihnya gitu ya. Kalau selisihnya lebih besar revenue, maka akan menghasilkan income ya, net income. Tapi kalau selisihnya lebih besar cost ya atau expense ya, maka akan mengakibatkan kerugian atau loss ya. Nah, seperti itu. Sangat sederhana. Nah, sekarang kita mengasumsikan bahwa normalnya perusahaan pasti menghasilkan laba. Kalau enggak ya buat apa ada perusahaan gitu kan ya. Nah, berarti revenue harus lebih besar dari si expense-nya dan akan menghasilkan income ya. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan income itu ada dua jenis. Satu operating versus non operating ya, yang berkaitan dengan aktivitas operasi sama yang tidak berkaitan dengan aktivitas operasi, dan ada yang berulang dan ada yang cuma satu waktu aja, non recurring, ini satu waktu. Nah, kalau recurring itu berulang-ulang. Nah, artinya ketika kita mengelompokkan ini, oh ini yang kita ambil ada yang operating aja gitu ya. Nah, yang operating ada dua, ada yang recurring, ada yang non recurring gitu ya, NR. Nah, seperti itu. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang recurring saja gitu ya. Kemudian dari sini juga ternyata di net income, di income statement ada juga yang non operating gitu ya. Nah, ini juga ada dua ya, ada yang recurring ya, ada yang non recurring. Nah, terus yang kita ambil yang mana Pak? Ya, yang kita ambil ya tetap yang recurring. Jadi pada dasarnya baik operating atau non operating ya nggak masalah. Yang penting nanti yang diambil adalah yang recurringnya atau yang terjadi secara terus menerus. Nah, inilah konsep dari permanent income. Nah, inilah nanti akan kita gunakan untuk forecasting dan untuk si valuasi dari saham yang sedang kita analisis ya. Oke, satu persatu kita bahas terkait dengan operating versus non-operating ya. Nah, pada dasarnya untuk mengklasifikasikan mana di income yang memang dia bertipe operating sama yang bertipe non-operating itu bergantung kepada sumber dari revenue atau expense-nya. Jadi nanti kita klasifikasikan gitu ya, baik income sudah kita tahu oh ini expense-nya, dan kita nanti klasifikasikan pilah-pilah mana income yang operating dan mana expense yang operating gitu ya. Nah, sisanya berarti income and expense yang non operating. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tergantung kepada sumbernya ya. Sumbernya itu apakah berkaitan untuk aktivitas utama perusahaan menghasilkan cuan gitu. Misalkan kalau Bukalapak aktivitas utamanya ada tiga gitu ya. Pertama adalah marketplace ya, kedua adalah Buka Mitra yang ini berkaitan dengan UMKM. Yang ketiga Buka Pengadaan. Kalau pengadaan ini berkaitan dengan procurement di government sama di perusahaan swasta gitu ya. Nah, artinya apa? Kita katakan ini merupakan aktivitas operasional, income dan expense-nya gitu ya, apabila berkaitan dengan ketiga segmen tersebut ya. Kalau ternyata si Bukalapak menjual ya gedungnya gitu ya seharga 10 miliar gitu. Nah, maka ini apakah aktivitas operasional atau bukan? Jawabannya bukan, karena tidak termasuk ke dalam tiga segmen ini. Maka ini dikatakan penjualan gedung sebagai aktivitas yang non-operasional. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita harus paham bahwa operating activities itu harus tidak boleh termasuk ya di dalamnya ya empat unsur berikut ini gitu ya. Yang pertama adalah gain atau loss ya, baik itu ini income ya, kemudian ini expense ya. Karena apa? Karena aktivitas sampingan perusahaan. Nah, itu dia tadi ya saya bilang. Ketika ada gain atau loss dari penjualan gedung, buildings ya. Nah, ini kan aset ya, aset tetap. Maka itu aktivitas utamanya apa? Ya tiga segmen tadi kalau Bukalapak gitu ya, marketplace, Buka Mitra sama Buka Pengadaan. Dan bukan aktivitas utamanya bukan menjual gedung gitu ya, kecuali real estate baru jual gedung gitu ya. Maka penjualan gedung ini merupakan aktivitas sampingan, nah, maka dia bukan operating ya. Nah, dan contoh kedua itu kan disposal ya, tadi penjualan si gedung. Nah, kemudian atau ya penjualan dari si investment securities ya, realized atau unrealized. Nah, realized dari investment securities ini contohnya adalah investasi saham ya, equity investment. Artinya perusahaan kayak Bukalapak kemarin kan membeli sahamnya bank yang di banknya si Khairul Tanjung, apa sih banknya saya lupa ya. Seperti itu.
let's say Bank Jago gitu ya. Ya, atau banknya si Khairul Tanjung yang kemarin baru initial public offerings ya, atau sahamnya Net TV, let's say seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya dia memiliki investasi pada saham gitu ya, pada ekuitas si Net TV. Nah, ya berapa nih? Berapa persen? Misalkan 10%. Nah, nilainya adalah 100 miliar misalkan gitu ya. Nah, maka ini harus muncul di neraca ya, di non current asset. Seperti itu. Nah, kapan dia misalkan sahamnya naik, nah, tetapi dia tidak jual, ya, maka diakui sebagai unrealized. Nah, gitu ya, unrealized. Disesuaikan ke harga pasar. Misalkan pencatatannya dengan menggunakan FVTPL, gitu ya, fair value through profit and loss. Ya. Maka ketika ada kenaikan atau penurunan dari nilai harga saham per lembar Net TV, kita harus mengakui unrealized gain atau loss. Ya. Kenapa unrealized? Karena belum dijual, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau yang terrealisasi ketika kita sudah menjual sebagian dari saham Net TV, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan capital gain atau loss. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu kalau aktivitas sampingan. Nah, yang kedua adalah dari adanya impairment, ya, impairment loss karena adanya penurunan nilai dari operating asset. Nah, operating asset ini contohnya apa ya? Inventory, ya, fixed asset itu termasuk kepada operating asset kalau dalam bahasa ALK atau dalam bahasa analis laporan keuangan. Nah, kenapa? Karena fixed asset itu digunakan untuk menopang bisnis perusahaan dan itu berkaitan dengan aktivitas operasional, gitu ya. Nah, misalkan terjadi penurunan inventory ya kita bandingkan LC NRV ya, lower cost atau market net reservable value ya. Net reservable value ini biasanya adalah market value. Misalkan cost-nya 100 gitu ya. Net reservable value-nya adalah 90. Nah, maka dia harus diturunin dari 100 ke 90. Nah, inilah yang dimaksud impairment dari inventory. Ya. Jadi kalau ada loss on decline in inventory value, maka harus dikeluarkan efeknya. Tidak boleh dimasukkan sebagai, dikategorikan sebagai operating activities. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu karena unusual atau infrequent time items. Jadi meskipun dia berhubungan dengan operasional perusahaan, ya, apa namanya, contohnya restrukturisasi gitu ya, tetapi kan terjadinya nggak setiap saat restrukturisasi. Ya. Itu kan untuk merestruktur proses bisnis perusahaan bisa merombak direksinya, bisa merombak struktur organisasinya atau bisa apapun. Nah, perlu biaya. Nah, biaya untuk restrukturisasi perusahaan tersebut ya itu normal dilakukan memang untuk mempertajam bisnis perusahaan, arah bisnis perusahaan. Ya. Nah, dan itu kita akui sebagai restructuring charge. Nah, biaya yang timbul karena itu, tapi kan tidak setiap bulan dilakukan restrukturisasi gitu ya. Nah, maka itu infrequent. Nah, meskipun berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, tapi tidak dikategorikan sebagai operating activities. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kayak ini contohnya dampak karena adanya demo buruh gitu ya. Nah, itu juga kerugian yang dihasilkan karena demo tersebut, meskipun berhubungan dengan operasional bisnis perusahaan, tetapi tidak dikategorikan sebagai aktivitas operasi. Ya. Nah, dan ada other revenues yang keempat ya, contohnya adalah interest expense sama dividend income ya, atau interest income. Nah, ini juga dikeluarkan dari definisi operating activities ya, baik itu income maupun expense ya. Sehingga kesimpulannya adalah pada dasarnya ya kita sebagai analis bisa definisikan kembali ya nilai dari NOPAT atau net operating profit after tax atau gross profit gitu ya. Atau ini net income. Kita bisa mendefinisikan kembali ya makna dari net income itu apa gitu ya, atau dari gross profit itu apa. Ya, artinya apa? Ada income statement, ya, ada sales, ya, kemudian ada COGS gitu ya. Kemudian juga ada SGA expense, kemudian di sini ada other income and expense ya. Nah, kita harus analisis satu persatu di sales gitu ya. Ini kita pisahkan mana yang operating, mana yang non operating, mana yang recurring, mana yang non recurring gitu ya. Nah, ini juga mana yang recurring, mana yang non recurring. Nah, kita harus pilih-pilih seperti ini ya. Nah, ingat ini guidance-nya bahwa dari aktivitas sampingan itu bukan operasional aktivitas operasi ya,
tidak dikategorikan sebagai operating activities ya. Adanya impairment, kemudian adanya unusual items, kemudian adanya dividen dan expense itu interest expense itu bukan part of operating activities ya. Nah, artinya kini kita bongkar masing-masing akun ini ya. Ya, yang tidak nyantol keempat ini berarti kita keluarkan dari operating activities ya. Nah, seperti itu sehingga nanti hasilnya kan di sini adalah net income di sini adalah income tax ya. Income tax baru nanti hasilnya adalah net income. Nah, inilah yang dimaksud kita harus bisa menyusun ulang income statement setelah kita mengidentifikasi mana yang operating, mana yang tidak, mana yang recurring, mana yang tidak gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menyesuaikan kembali kalau kita udah mendapatkan nilai nopatnya yang sudah kita predefinisikan kembali gitu ya nopatnya, maka kita nanti nopat ini langsung dikalikan dengan income tax gitu ya, ICT. Income tax expense. Meskipun nanti teksnya berbeda dengan teks yang asli yang dibayar perusahaan gitu ya. Artinya ini teks menurut hasil perhitungan analis gitu ya. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi memang ini hanyalah kotretan saja ya. Yang terjadi secara aktual adalah yang ada di income statement. Ini sebagai pembanding bahwa wajar tidak ya net income-nya, dan ini sebagai pembanding bahwa yang kita ingin cari itu adalah yang betul-betul berkaitan dengan operating and recurring activities ya. Nah, seperti itu sehingga ketika kita memforecasting ya ini nanti nopat ini udah betul-betul ini adalah yang recurring dan operating gitu ya. Sehingga prediksi kita akan lebih tepat terkait dengan valuasi si perusahaan gitu ya. Jadi efek kayak gain karena penjualan aset tetap itu dikesampingkan gitu ya. Yang kita ambil betul-betul pure yang operating activities ya, sama recurring. Meskipun itu operating tapi tidak recurring kita nggak bisa ambil gitu ya. Apa tuh contohnya operating tapi tidak recurring, nanti kita akan lihat. Nah, oke, itu kesimpulannya terkait dengan recurring sama non recurring ya. Operating sama non operating, sorry ya. Pada video selanjutnya nanti kita akan bahas yang recurring dan non recurring. Terima kasih.